Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel ya DET. Channel yang aneh bin ajaib. Channel yang rada-rada aneh nih ya. Subscribernya bertambah tapi viewernya atau penontonnya berkurang. Ya baik sobat, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ini pemakaian E4 ya. Masih juga banyak pertanyaan nih, kenapa pemakaian bakteri starter gitu ya, salah satunya E4, tetapi airnya tidak jernih-jernih gitu. Airnya keruh terus. Baik, kita akan bahas di channel yang aneh ini. Intro dulu sob. Baik sobat-sobatku semua ya. Ini pemakaian, salah satunya pemakaian E4 ya, bakteri starter ya, yang dipakai di akuariumnya tapi airnya nggak jernih-jernih gitu. Kenapa? Ya sob ya, ini banyak sekali pertanyaannya di kolom komentar ya. Jadi rasanya perlu saya bahas, jangan sampai menyalahkan E4-nya nanti ya. Tetapi salah atau kurang maksimalnya penggunaan E4 di dalam air akuariumnya sob, atau di dalam filternya. Mengapa begitu? Karena ada yang katanya dipakai E4 airnya malah tambah keruh ya, satu. Kemudian ada juga yang katanya menggunakan E4 malah berbusa-busa, keruh, selain berbusa juga keruh gitu ya. Baik, sekarang kita yang keruh dulu ya. Jadi pemakaian E4 di dalam akuarium tapi airnya malah keruh, bukan jernih malah keruh ya. Nah, fungsi dari E4 itu apa? Ya, juga ada pertanyaannya juga ya. E4 itu menjaga kualitas air. Kemudian E4 itu adalah bakteri starter yang di dalamnya bakteri-bakteri ya, bakteri baik ya, yang akan kita masukkan ke dalam akuarium kita, ke dalam filter kita, agar bakteri itu nanti bisa bekerja dengan maksimal, efektif dan efisien di dalam filter maupun akuarium kita. Nah, syaratnya harus ada ikan, harus ada kotoran ikan di dalam air akuarium itu ya. Sehingga dia bisa, bakteri itu bisa menguraikan kotoran-kotoran atau pap ikan yang ada di dalam air akuarium kita. Sehingga dia bisa berkembang dengan baik dan bisa membuat air jadi jernih, karena dengan bakteri baik tadi menguraikan kotoran-kotoran yang ada di dalam air akuarium, maka akan menjadi jernihlah air akuarium kita. Nah, kalau kebalikannya malah timbul keruh, nah itu bisa saja terjadi kalau bakteri baiknya tidak bisa bekerja secara efektif efisien di dalam air akuarium kita. Disebabkan apa? Yang pertama, kotoran ikannya tidak ada ya. Kemudian bakteri itu ditempatkan pada salah penggunaan. Misal, kalau E4 ini namanya di dalamnya bakteri aerob. Bakteri aerobik itu memerlukan oksigen dia ya untuk bisa bekerja secara efektif. Kalau bakteri yang satunya di oksigenik yaitu anaerob, dia tidak perlu oksigen. Maka kita butuh aerator untuk di dalam air akuarium dan di dalam air akuarium kita, sehingga bakteri yang ada di sini bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Tuh ya syaratnya ya. Nah, kemudian juga kalaupun misal kita masukkan E4 nih ke dalam air akuarium kita, kemudian kita tunggu 6 jam misalnya, airnya enggak bening-bening tapi tetap keruh, malah bertambah keruh. Nah, artinya bakteri tadi tidak bekerja dengan baik di dalam air akuarium. Solusinya, biasanya saya juga pernah mengalami ya. Jadi kalau saya itu tidak serta-merta menggunakan E4 itu air langsung jernih, enggak. Ada juga gagalnya. Nah, kalau gagal, kita ulangi ritualnya ya. Jadi airnya kita ambil lagi, kita kuras 50%, kita tambahkan air baru, kita masukkan lagi E4 sesuai takaran ya. Nah, biasanya pada tahap yang kedua ini berhasil ya. Makanya ada yang bertanya, saya heran juga nih, ada yang bertanya, saya 3 hari sekali ya, kalau tidak salah ya, atau 2 hari sekali ya, dia menguras menggunakan
E4 masukkan ke dalam air aquarium, tapi selama 10 hari airnya tetap keruh. Nah, itu saya tidak paham seperti itu ya. Karena biasanya kalau saya gagal beningnya itu hanya 1 kali. Artinya begitu air saya kuras, masukkan air baru katakanlah 70%, masukkan E4, kemudian airnya keruh. Tunggu 6-7 jam airnya tetap keruh. Nah, biasanya saya angkat lagi airnya sekitar 50%, saya masukkan lagi air baru, masukkan lagi E4. Nah, yang kedua ini biasanya berhasil ya. Tidak pernah gagal yang kedua ini. Biasanya kalau kita dalam tahap gagal pembeningan atau penjernihan dalam tahap 1 ya, itu biasanya. Ya, tapi kalau yang ke tahap 2 sudah berhasil. Tidak pernah saya mengalami atau melakukan pada tahap 3, enggak pernah. Tahap 2 itu biasanya sudah berhasil. Nah, yang harus perlu diperhatikan itu tadi. Kalau sudah kita kuras, pastikan kalau kita menggunakan E4 itu pakai aerator, ya. Kemudian ya, biasanya juga begini. Walaupun kapasnya itu saya ganti dengan kapas baru, tetapi ya, kapas baru kah ya, atau misalnya jatbat baru kah, tetapi di dalam sini kan sudah kita kuras misalnya kan paling banyak 80% lah. Kan ada sisa 20% air lama. Nah, air lama itulah yang akan cepat mensupport bakteri baik itu bisa bekerja dengan cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya air baru, total air barunya semua 100%, nah itu biasanya sih memang perlu waktu agak lama dikit lah misalnya ya, sekitar 10 atau 10 jaman lah ya, baru bisa mulai kelihatan jernih ya. Tapi kalau sudah hitungan hari, 2 hari sudah jernih gitu ya. Nah, tapi kalau sudah ada air lama ya, air akuarium yang lama, itu lebih cepat proses pembeningan karena di situ ada bakteri baik yang tertinggal di situ yang akan kerjasama dengan bakteri baik yang baru datang untuk menguraikan atau menjernihkan air di dalam air akuarium kita. Ya, itu ya sobat ya. Jadi perhatikan kalau penggunaan E4 itu atau bakteri starter lainnya ya. Yang pertama, apakah ini bakteri ini menggunakan, apakah bakteri ini aerob ataupun non aerob maupun anaerob, atau bakteri yang menggunakan yang memerlukan oksigen atau yang tidak memerlukan oksigen. Itu harus diperhatikan. Kemudian juga pastikan kalau kita memasukkan E4 itu sudah ada air lama ya, air matur. Nah, nah, kembali lagi air matur ya. Sudah ada air matur di dalamnya ya. Pastikan adanya air matur di dalamnya, air lama akuarium. Jadi kalau sudah ada air matur, air yang jadi, kita tambahkan air baru, dia akan cepat mematurkan lagi air baru yang baru dimasukkan. Begitu ya. Tapi kalau airnya memang baru sama sekali, nah itu memang perlu proses agak lama ya, agak panjang waktunya. Tapi kalau sudah ada air matur, entah itu 20%, 30%, ataupun 50%, malah lebih cepat untuk mematurkan, mematangkan air yang ada di dalam air akuarium kita, sehingga menjadi air yang lebih jernih dan kinclong. Itu ya sobat-sobat ya. Mudah-mudahan sobat-sobat yang bertanya tentang pemakaian E4 yang tidak berhasil ya, nah, sudah saya jelaskan begini prosesnya, begitu prosesnya. Oke sobat, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.